Di balik perdebatan panas Haikal Hasan dan Habib Kribo soal Bahar Smith, ditulis oleh X Hardy. Perdebatan panas antara Haikal Hasan dan Habib Zain Assegaf, lebih dikenal dengan panggilan Habib Kribo, terjadi di acara Catatan Demokrasi TV One. Ini terkait dengan penahanan Bahar Smith baru-baru ini. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang. Ini diwakili oleh perdebatan Haikal dan Habib Kribo. Intinya, Haikal menyayangkan penahanan terhadap Bahar. Padahal menurutnya, itu bisa dimediasi dan melibatkan MUI sebagai fasilitator. Menurut dia, jika ada penceramah yang bahasanya kurang pas, maka penyelesaiannya bukan dengan langsung ditangkap. Harusnya bukan proses penangkapan lebih dulu, dialog. Sejak kapan kita kehilangan kesempatan untuk dialog? Karena ada pembiaran, kata Haikal. Ini konyol. Mediasi, tabayun, dialog. Bahar itu bukan penceramah baru. Kontroversi yang dia buat sudah sangat banyak. Tak ada yang percaya kalau dia khilaf atau tidak sadar. Perbuatan buruknya sudah diulangi berkali-kali. Apanya yang mau didialogkan? Mari kita tanyakan kepada Haikal. Saat Ahok diproses hukum, pernah nggak ada ajakan untuk dialog duluan? Nggak ada kok. Langsung didemo dengan brutal secara berjilid-jilid kayak sinetron. Kalau dianggap salah, itu adalah kesalahan satu kali, bukan berulang kali. Tapi kelompok mereka terlalu ngotot agar kasus ini diproses secepatnya. Giliran kelompok sendiri ditangkap karena buktinya sangat jelas. Malah minta dialog dulu. Munafik nggak nih? Penangkapan terhadap Bahar Smith mendapat dukungan dari Habib Kribo karena Bahar bisa membahayakan NKRI. Dia bahkan terang-terangan menyebut bahwa Bahar hanyalah orang yang ditunggangi kelompok tertentu. Meskipun sama-sama punya julukan Habib, dia mengaku tak pernah sejalan dengan Habib Rizik maupun Bahar bin Smith. Saya ini bergerak melawan kelompok radikal yang dikomandoi oleh gerombolan Bahar dan Rizik. Itu bukan orang baru. Semenjak berdiri FPI itu, saya sudah melawan. Boleh tanyakan sama orang-orang, saya diancam kesana kemari, kata dia. Dia juga menegaskan, baik Rizik maupun Bahar tengah menjalankan agenda tertentu yang dimanfaatkan oleh para politikus. Kalau bukan Habib, gak ada yang ikut mereka. Habib-habib ini dijadikan jargon oleh badut politik yang mau ambil kekuasaan, memanfaatkan. Nah, Bahar ini juga sudah bukan gerakan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Saya bisa kasih bukti, katanya. Habib Kribo juga berkomentar soal pondok pesantren milik Bahar yang dilempari 3 kepala anjing. Dia menduga itu adalah akal-akalan. Bisa jadi teror kepala anjing sandiwara dia. Kalau mau teror, pukul saja di luar. Bisa saja anjing dia kirim sendiri. Saya boleh menduga dong, ini semua rekayasa. Bahar ini ada sutradaranya, bukan jalan sendiri. Ada yang memanage. Ya sudahlah, Anda semua sudah tahu. Orang-orangnya adalah orang yang enggak suka dengan pemerintah, katanya lagi. Kalau soal ini, banyak yang sudah paham. Gerakan mereka sangat kentara bau politiknya. Agama hanya dijadikan tameng untuk melancarkan niat sebenarnya agar lebih berjalan mulus. Ceramahnya sering menyenggol soal politik dan pemerintahan. Ini jelas ada yang tak beres. Saya juga pernah mengatakan, apakah mungkin seseorang berani menentang pemerintah tanpa alasan yang jelas? Kemungkinan besar orang-orang seperti Bahar ini punya dukungan di belakang layar. Ada yang membackup. Kalau tidak, siapa sih yang mau begitu konyol mencaci maki dan masuk penjara? Bukankah lebih enak hidup mewah dipuja pendukung fanatik ketimbang jadi pesakitan di penjara? Kalau ada kesan sengaja memilih di penjara, tentu ada faktor besar yang membuatnya mau melakukan itu kan? Udah jelas ucapannya bakal dipermasalahkan, tapi tetap saja dia lakukan. Pasti ada sesuatu di balik ini, makanya dia berani. Isu-isu agama masih gurih diperdagangkan. Banyak yang mudah terbuai dan berbuat konyol,
Meski banyak yang sudah mulai sadar, ini adalah mainan dari beberapa politikus yang sangat kebelet berkuasa. Agama masih akan jadi isu yang digunakan untuk tahun politik berikutnya. Makanya butuh 1-2 orang seperti Bahar atau Rizik yang memiliki basis massa yang besar agar mudah mempengaruhi mereka. Apalagi masa mereka sangat fanatik dan mudah disetir. Ini semacam tim marketing super fanatik yang rela melakukan apapun. Yang waras harus waspada. Begitulah dari Kura-Kura. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini dilansir dari siwet.com.